Oke, baiklah. Kita lanjut lagi pembahasan soal Olimpiade OSN tingkat kota OSNK Matematika SMA tahun 2023. Nomor 6 ya. Kita bacakan dulu soalnya. Dua tim A dan B bertanding sepak bola sebanyak 13 kali. Tiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 5 gol pertama adalah pemenang. Dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Ya, di sini uniknya begini. Main bola ya. Ini yang menang tuh yang mencetak 5 gol duluan. Ya, sangat banyak golnya. Biasa kalau main bola itu palingan 2-1 ya, 3-0, 3-1, ini 5 gol pertama. Oke, ya ini soalnya seperti ini. Kita lanjut. Selama 13 pertandingan, tim A menang lebih banyak dari B. Sedangkan gol tim B lebih banyak dari tim A. Nah, jadi di sini si A yang menangnya lebih banyak dari B, tapi secara total gol B lebih banyak dari tim A. Pertanyaannya nih, selisih total gol terbesar antara kedua tim tersebut adalah. Oke, jadi yang ditanya adalah selisih gol ya terbesar. Oke, selisih. Jadi selisih golnya tentu supaya maksimum ya. Nanti gol B-nya itu dibesarin karena di sini kan keterangannya gol B yang lebih banyak. Nah, rumusnya nanti nih, gol dari B dikurang dengan gol dari tim A gitu. Nah, oke, sekarang supaya maksimal gol B lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, selisih menangnya itu sedikit. Artinya dari 13 ini menang si B itu sedikit, kalah sedikit saja dengan si A. Jadi kita anggap misalkan menang si A itu kalau dibagi 2 kan ini 6,5 ya, 7 ya. Nah, jadi si A menang 7 ya, si B menangnya 6 saja gitu. Untuk si B, untuk si A. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Jadi kita kalikan dulu untuk gol si B ya supaya maksimum. Tadi menangnya si B adalah 6 ya. Nah, B itu 6 menang. Nah, tadi kalau menang itu minimalnya 5 ya, 5 gol pertama. Nah, jadi si B itu menangnya 6 dikali 5 ya total golnya. Nah, kemudian ditambah kalahnya. Tentu karena pertandingan ada 13 ya, kalahnya berarti 7 ya, 7 kalah. Nah, dikali, nah gini, supaya maksimal gol B tentu dia di sini di bawah 5 ya. Karena kalau dia tidak 5 dia menang. Kita kali 4. Nah, ini ya supaya maksimal gol si B. Kemudian dikurang oleh gol A. Nah, gol A tentu kita buat minimum ya. Menangnya tadi si A adalah 7 kali ya. 7 menang. Nah, kita kalikan dengan 5 gol ya, ini golnya 5 gol. Nah, ditambah kalahnya ya. Berarti kalau kalahnya ya di sini sih 6 kalah ya. Jadi kalau si A menang, si B kalah. Demikian sebaliknya, kalau si A kalah ya si B itu menang ya. Nah, supaya dia minimal gol A-nya ini ya, maka kita kalikan 0 aja gitu ya. Total golnya 0 dia. Nah, maka sama dengan ini kita kalikan 6 kali 5 30 ditambah dengan 7 kali 4 28. Nah, kita kurangkan dengan gol si A 7 kali 5 ya 35.
Nah, berarti sama dengan 30 tambah 28 itu 58 dikurang 35. Ya, jadi jawaban kita adalah 23. Ya. Kebetulan yang ini ada soal yang tipe lain ya. Nah, jadi bisa dicari untuk tipe lain. Ya, tipe lain itu dia bedanya hanya di sini ya. Jumlah pertandingannya ada 11 dia ya. 11 pertandingan. Kemudian syaratnya bukan 5 gol pertama, tapi 6 gol pertama. Itu yang menang. Nah, nanti setelah dihitung ya, untuk kasus yang tipe yang ini jawabannya adalah 24 ya. Nah, silakan dicoba sendiri. Ya, itu soal nomor 6. Ya, kita lanjut soal nomor 7 tentang geometri. Diberikan segitiga lancip ABC dengan panjang AB 12 dan AC 10. D adalah suatu titik di BC. E dan F adalah titik berat segitiga ABD. Titik berat dan ACD ya. Tentu harus digambar dulu ya. Nah, coba kita gambar segitiganya ya. Ya, maaf saya sebatang dulu. Oke, jadi kita gambarkan segitiganya. Misalnya segitiga seperti ini. Ya, anggap saja ini AB lebih panjang ya, 12 ya. C. Oke. Nah, di sini katanya ada D itu pada BC. Nah, kita nggak tahu apakah di tengah, di pinggir ya. Bebas ya. Anggap saja di sini saja. Sini D. Nah, katanya di sini E dan F titik berat. Berarti E titik berat ABD. ABD. Nih, kita tarik kemari. Ya. Berarti kita buatkanlah dulu segitiga warna biru ya. Ini garis berat ya. Ke tengah-tengah mari. Nah, dari sini juga ke tengah-tengah. Tengah-tengah sini ya. Nah, dari A juga ke tengah-tengah. Dia garis berat akan berpotongan di satu titik. Ya. Dengan perbandingan yang panjang dengan yang pendek adalah 1:2 ya, seperti ini panjang, ini pendek, ini panjang 2:1 maksudnya ya. Nah, semuanya ya 2:1. Nah, itu adalah titik E ya, E pada ABD ya, ini titik E. Oke. Nah, sekarang ada lagi titik F. Ya, titik F tadi titik berat ACD. Ya, gambarkan lagi nih tengah-tengah. Di tengah-tengah ketemu di sini. Ini garis tengah ya. Oke. Nah, ini adalah F. Oke. Sekarang di sini diketahui luas segitiga DEF. Ya, kita gambarkan DEF ini, tarik kemari. Oke, nah ini udah kelihatan nih ya. Apa yang kelihatan? Ada yang sejajar. Ya, dari mana sejajar? Yang ini. Ini kan dia titik berat, pasti juga ini 2:1. Nah, ini 2:1. Nah, ini sama 1:1. Ini juga sama 1:1. Nah, artinya EF itu sejajar dengan BC ya. Jadi dari gambar itu jelas EF sejajar dengan BC.
Nah, kalau sejajar bisa kita menggunakan kesebangunan ya mencari luasnya. Ini 2:1, 2:1, kita bisa tarik garis ini kemari. Nah, juga sejajar. Ya, misalkan aja titiknya adalah sini G, ini adalah H. Nah, kan diketahui luas DEF ya. Nah, kita bisa mencari luas ini DGH. Ya, ini diketahui luasnya. Nah, tinggal pakai perbandingan aja. Nah, luas DEF itu dari gambar ini adalah ini kan 2/3 ya, dari garis DF itu 2/3 dari DH ya, 1 tadi ya, DF 2/3, maka untuk luasnya 2/3 kuadrat ya, daripada luas DGH gitu. Nah, kita dapat luas DGH, masukkan aja luas DF tadi 4, berarti 4 sama dengan ini 4/9 dikali luas DGH. Oke, nah tinggal coret 4-nya, maka kita dapat luas DGH itu 9 ya. Nah, DGH 9. Oke, sekarang tujuan kita utamanya mencari luas ABC ya. Kalau dapat luas ABC udah gampang. Ini materi perbandingan luas segitiga. Karena GH sejajar BC ya, kalau saya tarik ya tinggi segitiga ini ya, segitiga DGH ke C itu sama saja ya luasnya. Nah, jadi kalau saya tarik kemari, tuh terlihat ya, karena sejajar ini maka luasnya sama antara luas di sini ya, luas DGH ya, DGH itu sama dengan luas ini CGH ya. Nah, berapa bagian CGH ya? Itu adalah setengah dari ACG ya. Dari gambar ini setengah dari luas ACG, karena dia alasnya ini ya, setengah ACG. ACG itu berapa bagian? Ini kan sama nih, ACG itu ya setengah dari ABC, berarti setengah dikali setengah luas ABC. Oke, maka ini tadi DGH ada ya 9 sama dengan ini 1/4 dikali luas ABC. Nah, dari sini kita dapat menentukan luas ABC. Jadi luas ABC adalah 9 kali 4 36. Nah, oke. Udah gampang, tinggal kita menggunakan rumus luas saja ya. Tadi AC diketahui 10, AB 12. Misalkan sudut ini ya, sudut BAC adalah alfa ya, ini alfa. Oke, maka rumus luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali sisi yang mengapit ya, AB dikali AC dikali sin alfa tadi. Nah, sin alfa 36 sama dengan setengah dikali AB 12 AC 10 dikali sin alfa. Ya, tujuan kita mencari cos alfa ya. Loh, kenapa cos alfa? Ya, untuk mencari BC, yang ditanyakan BC akar N. Tinggal aturan cos nanti. Nah, itu udah gampang. 36 bagi 12 tinggal 3 ya. 2 dengan 10 tinggal 5. Maka kita punya sin alfa sama dengan 3/5.
Otomatis dengan menggunakan segitiga Pitagoras ya, siku-siku, kita akan punya cos alfa 4/5 ya. Ya, jika sinnya 35, cos 4/5. Ini tinggal digambar aja segitiga siku-siku. Nah, kemudian dengan aturan cos, ya, kita mencari BC ya. Nah, ini BC akar N. Kalau saya ganti kuadratkan kiri kanan, maka BC kuadrat adalah N, gitu ya. Kan ditanya N, berarti BC kuadrat. Ya, dengan aturan cos, maka BC kuadrat sama dengan yang mengapit ya sudut AB kuadrat tambah AC kuadrat ya kurang 2AB kali AC kali cos alfa. Ini sudut yang ini. Maka sama dengan AB sudah ada ya, AB 12 kuadrat tambah AC 10 kuadrat kurang 2 kali AB 12 AC 10 cos alfa 4/5. Ya, ini tinggal dihitung aja. Ya, dihitung nanti jawabannya adalah 52. Ya. Atau kita sama-sama hitung. Ini 144 ditambah 10 kuadrat 100 ya. Kurang ini bagi 5 tinggal 2. Ya, ini 2 kali 4 itu 16 kali 12 192. Nah, ini berarti 244 kurang 192. Ya, 52 ya. Nah, itulah si BC kuadrat atau N. Nah, selesai kita. Ya, nomor 7. Ya, kita lanjut soal nomor 8 ya. Ini teori bilangan modulo ya. Modular aritmatika. Modular arithmetic. Sisa pembagian dari 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022 oleh 64 adalah. Ya, jadi kita lihat saja di sini ya antara bilangan basisnya dengan pembagi ya. Itu FPB-nya kan 1 ya, 5 dengan 64. 11 juga dengan 64, FPB-nya 1. Atau nama lainnya adalah relatif prima atau coprime. Nah, jadi kita tulis karena 5 dan 64 coprime ya, relatif prima atau saling prima, dan juga ini 11 dan 64 juga coprime. Nah, bisa kita kerjakan dengan Euler P function ya. Bisa dikerjakan dengan Euler P function ya. Oke. Caranya kita cari Euler P dari 64 ya. Euler P dari 64 itu rumusnya adalah 64 dikali dengan 1 kurang seperfaktor prima dari 64. Cuman 2 ya. Nah, berarti 64 dikali setengah sama dengan 32. Oke. Nah, nanti rumusnya ya untuk 5 ini ya, 5 pangkat Euler P dari 64 atau 5 pangkat 32 modulo 64 itu sama dengan 5 pangkat 0 ya, atau 1. Nah, demikian juga untuk yang 11. Oke, sekarang kita cari dulu 2021 itu berapa lebihnya dari kelipatan 32 ya. 2021 itu kelipatan dari 32 ya, itu 2016. Nah, ditambah 5
Ya gampangnya gini aja, 2000 itu kan habis dibagi 8 ya. Oke. Gini, 1000 habis dibagi 8. Tentu 2000 habis dibagi 16. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk 32 dicoba aja deh. 2016 itu habis gak dibagi 32 gitu. Kemungkinan besar ini. Nah, kita bagi aja ya. Ya, setelah dibagi ini cocok ya, bisa kelipatan 32. Berarti sama dengan ini 32 kali K tambah 5. K itu kelipatan. Ya. Coba ya, 2016 dibagi 32 itu habis nggak? Nah, untuk yang 2022 juga seperti itu. Ini 2016 ditambah 6. Berarti sama dengan 32M misalnya kelipatan tambah 6. Nah, maka untuk mencari ini masing-masing boleh kita cari sisanya ya dibagi 4 atau modulo. Yang pertama untuk 5 pangkat 2021 ya dibagi oleh 64 atau modulo 64 itu sama dengan, nah tadi ini Euler Pi nya kan 32, berarti ini kita hiraukan saja, coret 0 ya, 5 pangkat 0 1 gitu ya. Nah, hanya ambil 5 nya saja, maka ini menjadi 5 pangkat 5 sisanya ya dibagi 64. Nah, ini bisa manual ya, 5 pangkat 5, atau ini kita pecah aja, kira-kira 64 kali 2 128. Ini 5 pangkat 3 125 ya, dikali 5 pangkat 2. Ah, seperti ini juga bisa. Nah, ini 125 dengan 128 itu 128 kurangi 3 ya. Nah, dikali 25 modulo 64. Nah, berarti sama dengan ini minus 3 ya jadinya. Minus 3 dikali 25 modulo 64. Nah, sama dengan min 75 modulo 64 ya. Oke. 75 itu minus 64 kurang 11 ya. Oke. Nah, kalau min 64 itu kan habis dibagi 64, berarti langsung min 11. Min 11 modulo 64 gitu. Ya, kalau mau positifnya ini tinggal ditambah 64 ya. 64 kurang 11 boleh, atau min 11 tambah 64. Sekarang yang kedua, 11 pangkat 2022 modulo 64. Nah, tadi 22 itu kan ini nih 6. Berarti 11 pangkat 6 modulo 64 ya. Ya, 11 pangkat 6 itu bisa 64 itu 128 ya kali 2. Berarti 11 kuadrat pangkatkan 3 ya. Ini enggak saya tulis lah, modulonya enggak muat ya. Langsung aja nih 121. 11 itu berarti 128 kurang 7 ya. Pangkat 3. Nah, ini habis bagi 64, maka min 7 pangkat 3 modulo 64. Ya, min 7 itu modulo 64 min 7 pangkat 3 minus 343. Nah, ini bisa kita jabarin ya. Yang dekat ini 64 kali 5. 64 kali 5 kan 320. Berarti ini min 320 kurang 23 ya. Oke, ini 0, maka jawabannya adalah min 23 ya. Ini min 23 modulo 64. Nah, atau ini tambahkan 64 ya, 64 kurang 23 41 modulo 64. Oke. Jadi soal ini langsung aja tadi min 11 ya, di sini saya buat di sini aja ya. Atau di sini min 11 ditambah 41 gitu. Modulo 64. Jadi sisanya adalah 30.
soal yang lain kayaknya ini ada ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, ada jenis yang lain ini saya hapus dulu. Nah, jenis yang lain nanti jenis yang lain ya ada ya, nanti dicoba saja kerjakan tuh tipe soal yang lain yang keluar ya. Tipe lain itu nanti soalnya diganti ini 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2023 ya, sisanya dibagi oleh 64 juga. Nah, silakan dihitung ya. Ini nanti jawabannya adalah 12 itu ya. Ya, kita lanjut lagi nomor 9. Diberikan suku banyak dengan koefisien bilangan bulat Px jika PR1 sama dengan PR2 sama dengan 220, dengan R1 dan R2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X kurang 25 sama dengan 0. Maka sisa pembagian P1 oleh 23 adalah, ya ini polinomial dicampur dengan modulo ya, teori bilangan. Jadi cluenya ini kita misalkan adalah fungsi lain ya, fungsi polinomial lain. Ya, gini aja ya. Karena ini kan dia PR1 dengan PR2 itu 220. Kalau kita pindahkan ini kemari jadi 0. Ya. 220-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi 0. Nah, maka jadi persamaan fungsi Px yang akar-akarnya R1 dan R2 gitu. Jadi misalkan fungsi itu adalah Qx. Ya, saya misalkan fungsinya adalah Qx itu adalah ini ya, Px dikurangi dengan 220 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah suatu fungsi yang memiliki akarnya 2, yaitu R1 dan R2 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Qx ini bukan berderajat 2 saja ya, bisa berderajat 3. Maka kita misalkan Qx atau lebih ya derajatnya. Itu misalnya adalah akarnya R1, berarti X kurang R1 dikali X kurang R2. Nah, kalau dia ini fungsinya adalah persamaan kuadrat, ya tinggal dicari konstanta. Tapi kan tidak ada disebutkan di sini bahwasanya Px itu atau Px itu dia berderajat 2 ya. Nah, kita misalkan dengan fungsi lain itu Sx gitu ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang R1 dan R2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ini saya tuliskan di sini. X kuadrat ditambah X kurang 25 sama dengan 0, akar-akarnya adalah R1 dan R2. Nah, dengan Vieta atau rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar, maka kita punya R1 tambah R2 itu rumusnya kan min B per A. Min 1 ya. R1 kali R2 C per A. Nih, C per A nya 1 min 25. Oke, kita punya ini. Yang ditanya P1 sisanya oleh 23. Berarti yang ditanya adalah P1 modulo 23 sama dengan, ya. Oke. Jadi nanti untuk mencari P1, ini P1 X-nya ganti 1 itu aja. Ya. Dari mana? Kita mulai dari Qx. Nah, kalau saya ganti ini X-nya dengan 1, maka kita punya Q1 sama dengan, ini ganti 1 ya, P1 kurang 220 sama dengan juga ini ganti 1 nih ya, 1 kurang R1 dikali 1 kurang R2
dikali S1 gitu. Ya. Nah, ini kan bisa kita kali ke dalam ya. Maka P1 kurang 220 sama dengan ini kali ke dalam 1 kurang R2 kurang R1, atau langsung aja kita faktorkan seperti ini ya. Nah, ini ditambah R1 kali R2, oke, dikali dengan S1 ya. Nah, maka P1 ini min 220 bisa kita pindah ke sebelah sini ya. Sama dengan ini 1 kurang. Nah, ini R1 tambah R2 tadi kan ada min 1. Nah, ini min 25 dikali S1 tambah 220. Oke. Ya, ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 2 kurang 25 min 23. Cocok ya, mari. Nah, jadi P1 sama dengan minus 23 dikali S1 tambah 220. Nah, ketika kita modulokan dengan 23 ya, modulokan dengan 23, ini kan habis 0 ya, 23 ya, ini 0, dia tidak pengaruh S1 nih. Langsung aja kita mencari sisa 220 ya, modulo 23 gitu. Ini kalau angka ini kelipatannya itu yang habis dibagi 23 230 ya. Bisa kita buat ini 230 kurang 10 modulo 23. Oke. Nah, 230 kan habis bagi 23 0. Nah, berarti jawaban kita adalah min 10. Ya, berarti sama dengan min 10 modulo 23. Atau kita ambil positifnya, min 10 tambah 23 adalah ya 13. Gitu ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Jika Anda menyukai pembahasan ini, silahkan di like dan di subscribe ya. Silakan dipelajari kembali ya. Sekian dan terima kasih.